minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah ta'lim, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita bersama ayat-ayat Adz-Dzikril Hakim dari kitab sucinya yang Allah turunkan agar kita jadikan sebagai pedoman bagi hidup kita, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satupun yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma farratna fil kitabi min syai'. Sebagaimana firman Allah, kami tidak mengabaikan sesuatu sekecil apapun yang berhubungan dengan tuntunan hidup kita dalam kitab suci Al-Quran. Agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai bagi kita semua adalah Al-Islam. Dan agama ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk memandu kita semua dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik pribadi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panduan mana yang dibenarkan, mana yang tidak dibenarkan, mana hubungan yang diridhai dan mana yang tidak diridhai, mana transaksi yang diakui oleh Allah dan mana transaksi yang tidak diakui dan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, orang yang mengikuti bimbingan dan tuntunan agama dalam menjalani kehidupannya, di samping mereka berada dalam keridhaan Allah, mereka juga akan dapat betul-betul memberdayakan potensi yang Allah berikan kepadanya menjadi bahagian dari kehidupan yang penuh dengan keharmonian dan keseimbangan. Tapi ternyata tidak semua manusia menerima dan tunduk kepada Allah penciptanya. Oleh karena itu Allah bertanya pada manusia, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu terpedaya, tertipu, berpaling dari Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ada tidak dari diri kita ini satu nikmat yang bukan berasal dari Allah? Tidak ada. Jadi apa yang membuat kita terpedaya, tertipu, dipalingkan dari Allah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan penciptaan kamu dengan penuh keseimbangan. Fa'adalak. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia baik fisiknya maupun jiwanya dalam kondisi yang penuh dengan keseimbangan. Bukan hanya bersama dirinya, bahkan dengan tuntunan Allah, Allah bimbing dirinya untuk dapat hidup sebagai bahagian yang menyatu dengan alam, bukan menjadi lawan, bukan menjadi sampah,
bukan menjadi petaka, tapi dapat menyatu dengan alam, karena alam juga berasal dari Allah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Coba kamu renungkan. Dalam bentuk yang bagaimana Allah telah menyusun kamu dan merangkai kamu. Dalam bentuk yang begitu indah, yang begitu sempurna. Tapi ternyata manusia kebanyakannya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang meragukan apa yang datang dari sesamanya, dapat diterima dengan akal. Tapi kalau dia meragukan apa yang datang dari Allah penciptanya, yang memberikan dia akal, mengajarkan dia ilmu, pertanyaannya apa alasannya? Kira-kira dapat diterima apa tidak? Tidak. Jadi argumentasi mereka-mereka yang ingin hidup tidak terikat dengan Allah sebenarnya merupakan argumentasi yang menikam diri mereka. Hal yang tidak diyakini oleh hati nurani mereka. Oleh karena itu kalau kita bertanya kepada mereka, bukan di tengah-tengah keramaian, dari hati ke hati, apa jawabannya? Betul, kita akui. Cuma bagaimana? Kita hidup di alam yang berbeda. Kita bukan hidup pada zaman Rasul. Lalu pertanyaannya, apa kamu harus menyesuaikan bimbingan petunjuk Allah dengan hawa nafsu kebanyakan manusia, atau menyesuaikan kehidupan manusia dengan bimbingan Allah? Kalau Rasul melakukan hal seperti ini, tidak akan terjadi perubahan di tengah-tengah bangsanya. Dia memulai dakwahnya seorang diri, sedangkan kita di tengah-tengah mayoritas yang beragama Islam. Jadi mengherankan sekali kalau kita tidak punya rasa pede, rasa percaya dan yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kajian yang lalu kita berbincang-bincang bersama-sama dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana yang telah kita terangkan, bahwa ayat-ayat hukum yang jumlahnya kurang lebih sekitar 500 ayat, 2/3-nya berbicara mengenai kehidupan rumah tangga. Bahkan secara terperinci. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan ritual, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tuntunan secara umum, sedangkan rinciannya dikembalikan kepada apa? Kepada sunnah amaliyah praktis yang dilakukan Rasul. Tapi ternyata kebanyakan dari kita ini apa? Lebih banyak menyibukkan diri kita dalam urusan yang tidak mendapatkan perhatian dari Allah, tapi mengabaikan apa yang ditekankan oleh Allah. Oleh karena itu berbagai macam perdebatan di seputar furu' al-fiqhiyah, hukum-hukum furu' yang kembali kepada interpretasi ijtihad maupun riwayat yang tidak pasti, ini yang menimbulkan pertikaian di antara umat Islam. Sedangkan hal-hal yang ditegaskan Allah dalam kitabnya tidak menarik perhatian kita. Kenapa? Karena kebanyakan orang enggan untuk terikat dengan hukum Allah. Kebanyakan dari mereka beragama dengan mengikuti hawa nafsunya, bukan dengan keislaman, kepasrahan kepada Allah. Nah, kemarin kita telah membawa pengantar buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan saya janjikan sebelum kita mulai pengajian, kita akan buka sesi tanya jawab mengenai pelajaran yang kemarin. Ibu-ibu sudah siapkan belum? Kalau tidak ada pertanyaan ya tidak perlu diada-adakan. Tapi kita ingin bagaimana kajian kita bisa hidup. Pertanyaan ini bisa apa? Bisa membuka wawasan, memberikan manfaat bagi orang-orang yang tidak tahu. Bapak-bapak ada yang siap nggak dengan pertanyaan?
yang berhubungan dengan kajian kita kemarin. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar rumah tangga ya yang kita bicarakan kemarin. Iya, kebetulan saya dengarnya udah yang waktu silakan. kemarin. Yang disampaikan oleh Ustadz waktu tundukan punggung atau tulang punggung itu Ustadz, mohon penjelasan lebih rinci. Itu aja, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan. Coba ibu-ibu yang lain, ada yang mengajukan pertanyaan, kita silahkan dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya bagaimana menghadapi keluarga yang kurang mengerti dengan agama. Jadi setiap kali saya membicarakan agama, mereka mengingkari gitu. Jadi sikap yang baik untuk mereka itu bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu lagi coba biar. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya masalah rumah tangga itu ada yang cerai itu namanya hulu. Coba Ibu jauhkan sedikit speakernya, itu suaranya biar keras ya. Itu yang kalau orang bercerai pernah dengar yang namanya hulu. Hulu atau talak tebus. Gitu. Apa? Talak tebus. Gitu. Pernah dengar? Hulu? Iya. Talak tebus? Iya. Masalah talak Terus tebus. pernah dengar juga kalau bercerai itu harus dalam keadaan suci. Terus ada orang yang bercerai itu katanya dia tiba-tiba pas di sidang itu dia tiba-tiba datang haidnya gitu. Itu maksudnya waktu diceraikan suci? Yang saya tahu itu kalau orang bercerai itu kan harus dalam keadaan suci. Iya. Terus katanya tiba-tiba di depan hakim waktu pengadilan dan setelah dia selesai itu tahunya dia haid gitu. Itu bagaimana kedudukannya? Dengan sendirinya dalam hal yang berhubungan dengan urusan wanita. Wanita yang didengar pembicaraan. Jadi kalau berhubungan dengan haid mau tidak mau apa? Wanita yang bersangkutan. Kalau si pria menjatuhkan talak pada saat perempuannya haid, dengan sendirinya talak tersebut ditempatkan bukan pada tempat yang Allah izinkan. Kalau orang menanam padi di atas ubin, tumbuh nggak? Begitu juga. Dengan sendirinya ucapan tersebut tidak berlaku. Tujuannya supaya orang dalam menceraikan istri itu betul-betul dengan pertimbangan, bukan dalam keadaan emosi. Karena yang bakal dirobohkan rumah tangga dengan konsekuensinya. Betul enggak? Nah pada saat emosi orang lupa, tidak berpikir. Tapi begitu akal sehatnya kembali, kebanyakan dari mereka menyesal. Oleh karena itu, laki-laki di saat dia akan menceraikan istrinya, betul-betul mempertimbangkan di samping kondisi istrinya dalam keadaan suci sebelum digauli atau hamil dengan jelas kehamilannya, juga bukan dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah dan bertengkar. Kemudian Allah perintahkan si laki-laki untuk tidak mengusir istrinya dari rumah. Dan si wanita tidak boleh keluar dari rumah selama kurang lebih 3 bulan. Bagi yang tidak datang bulan atau 3 kali haid bagi wanita yang punya kebiasaan. Tujuannya apa? Supaya tidak ada masukan dari luar. Karena kalau wanita berpisah dari suaminya, nanti ada yang datang bawa omongan kepada pihak perempuan, ada yang bawa omongan kepada pihak laki-laki. Orang tua di saat anaknya dipulangkan kan hatinya akan marah. Dia akan coba menghibur putrinya, kamu gak usah bersedih. Kalau seandainya dia ceraikan kamu, saya akan carikan pengganti yang lebih baik dari suami. Tapi kalau tinggal sama-sama di rumah selama waktu iddah, dengan sendirinya kedua orang tua akan berupaya untuk mendamaikan, memberikan nasihat,
Dan tidak ada intervensi asing, tidak ada jarak bagi keduanya kalau ingin kembali. Di saat si laki-laki ingin kembali tinggal tarik istrinya, selesai, tidak harus apa? Tidak harus panggil penghulu, tidak harus juga dimulai dengan akad nikah yang baru, tidak harus sama sekali apa? Melakukan berbagai macam yang membuat niat mereka yang baik untuk kembali terhalang. Itu iden dari Allah Subhanahu. Nah, kita kembali kepada pertanyaan pertama. Tadi Mas Ari bertanya tentang apa? Apakah wanita diciptakan? Itu bukan. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Di hadapan orang tua bukan. Yang waqfid lahuma bukan. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkan di hadapan keduanya sayap kerendahan, begitu. Iya, untuk orang tua kan? Sebagian orang beranggapan kalau anak cium tangan sama orang tuanya itu syirik. Syirik. Apa benar? Sampai kalau cium tangan anak sekarang bukan begini, ada yang di sini, ada yang di sini, betul enggak? Ada yang di sini. Apa betul? Syirik itu sebetulnya ketundukan seseorang kepada seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, atau hidup dengan meninggalkan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara sengaja dan dengan pilihannya, padahal dia mampu untuk menjalankan mengikuti hukum Allah. Secara sengaja dia meninggalkan, menggantikan dengan yang lain. Berarti dia memutuskan ikatan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi kalau bukan karena kemauannya, dipaksa oleh keadaan untuk mengikuti hal tersebut, itu lain persoalan. Atau seorang bukan sengaja melanggar larangan Allah, tapi dia melanggar larangan Allah karena kelemahan dia di hadapan nafsunya. Begitu dia sadar, dia kembali bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala kita berikan kepada selainnya, dengan sendirinya akan menjerumuskan kita ke dalam syirik. Dan syirik juga bertingkat-tingkat. Tapi kalau seorang anak merendah di hadapan kedua orang tuanya, Allah mengatakan wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkan di hadapan keduanya sayap kehinaan, kerendahan. Karena apa? Karena apa? Hal yang berasal dari rahmat di hati kita pada kedua orang tua kita. Bukan karena dorongan ibadah, tapi karena dorongan rahmat dan kasih sayang pada orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah wahai Tuhanku, rahmati keduanya sebagaimana mereka telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang mereka terhadapku di saat aku kecil. Oleh karena itu kita lihat sujud itu sendiri, sujud tidak termasuk dalam kategori syirik kecuali kalau sujud tersebut merupakan sujud ibadah kepada selain Allah. Buktinya Allah perintahkan iblis untuk sujud di hadapan Adam. Iblis menolak. Berarti penolakannya pembangkangan terhadap Allah. Kalau dia sujud kepada Adam, berarti sujudnya ibadah kepada Allah yang memerintahkan dirinya, bukan kepada Adam. Saya sujud kemana? Sujud kepada Allah dengan meletakkan dahi saya di atas muka bumi. Bukan sujud ke bumi, sujud kepada Allah. Tapi meletakkan dahi di atas muka bumi menunjukkan kerendahan di hadapan Allah. Tapi sujud ini merupakan ibadah kepada Allah. Begitu juga iblis, kalau dia mentaati Allah sujud, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, berarti dia sujud kepada Allah dengan mentaati perintahnya.
Ketika dia menolak berarti menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak Ibu sekalian? Allah perintahkan ibu-ibu taat, hormat pada suami. Ketaatan ibu pada suami ibadah pada Allah. Laki-laki diperintahkan menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, membimbing, meluruskan dan mengayomi. Yang dilakukan ibadah kepada Allah. Berarti di samping kita juga menyalurkan hasrat kita, juga mengungkapkan luapan perasaan kita, karena dalam kebenaran masuk dalam kategori ibadah. Laki-laki yang mengayomi istrinya, demikian pula menggauli dengan cara yang ma'ruf dan baik, Allah Subhanahu wa taala akan buat jiwanya penuh dengan kedamaian. Dan juga akan menuai panen kecintaan dari istrinya maupun keluarganya. Nah, wanita di saat dia menghormati, mentaati suaminya, itu akan memberikan rasa betul-betul nikmat kebahagiaan. Kenapa hadirin sekalian? Karena memang potensi jiwa mereka berbeda. Seperti matahari yang menyinari bumi. Matahari kita ungkapkan bagaikan laki-laki yang memberikan sinar kehangatan. Bumi mendambakan kehangatan dan cahaya dari matahari. Oleh karena itu, laki-laki akan merasa betul-betul berbahagia di saat dia dapat merawat, mengayomi, memberikan nafkah pada istri. Dan dia tidak akan berbahagia kalau ini harus ditangani oleh istrinya. Betul enggak? Jadi jangan beranggapan laki-laki yang numpang hidup pada seorang wanita hidupnya bahagia. Tidak, hatinya tertekan. Karena itu bukan nalurinya. Tapi di saat si laki-laki menjadi penanggung jawab, mengayomi, memberikan nafkah, orang akan menghormati dia. Begitu pula istrinya. Tapi kalau sebaliknya kemana-mana pergi, yang membayar, yang memberikan nafkah, yang mengurus istrinya, dengan sendirinya ini akan membuat si laki-laki akan kehilangan rasa percaya diri. Jadi kembali kepada sikap seorang anak yang mencium tangan orang tuanya, bahkan mencium dengkulnya, bahkan mencium kakinya, bukan merupakan syirik, selagi itu merupakan luapan rasa rahmat, hormat kepada orang tuanya. Jangankan pada orang tua, jangankan pada orang tua, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, setelah mereka menganiaya Yusuf, melemparkan ke dalam sumur, akhirnya dijual di pasar perbudakan, mereka bahkan masih memfitnah Yusuf ketika saudaranya dituduh mencuri. Kalau dia mencuri tidak heran, kakaknya juga dulu suka mencuri. Sampai terbongkar kesalahan mereka, ternyata Yusuf memberikan maaf, bahkan mengundang seluruh keluarganya untuk datang ke Mesir. Akhirnya ayah ibunya dibawa ke Mesir, saudara-saudaranya berkumpul bersama-sama keluarganya. Kemudian Nabi Allah Yusuf perintahkan ayah ibunya untuk ditempatkan di atas singgasana. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Yusuf mengangkat, memuliakan orang tuanya di atas arsy. Wa kharru lahu sujada. Saudara-saudara Yusuf yang bersalah, menyesali perbuatannya, langsung tersungkur di hadapan Yusuf sujud. Wa kharru lahu sujada. Yang sujud di sini bukan ayah ibunya Yusuf. Karena dalam cerita Israiliyat, bahkan di perjanjian lama, Yakub sujud di hadapan Yusuf. Ini tidak mungkin sama sekali. Ini semua berasal dari Babel perjanjian lama. Sampai dalam film Nabi Allah Yusuf yang pernah ditayangkan di televisi juga menggambarkan bagaimana Yakub sujud di hadapan Yusuf. Ini merupakan hal yang tidak benar. Begitu juga riwayat yang mengatakan Daud sujud di hadapan Sulaiman. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi Allah sebutkan bahwa Yusuf alaihi salatu wassalam menempatkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Wa kharru, dan mereka kembali kepada saudara Yusuf,
lahu sujada, tersungkur di hadapan Yusuf, menyesali perbuatan mereka dan minta maaf, bukan menyembah Yusuf. Setelah mereka sujud di hadapan Yusuf, Allah berikan komentar nggak menyalahkan perbuatan mereka? Tidak. Begitu juga seorang anak yang selama ini kadang-kadang membuat letih orang tuanya, dia menyesal, dia cium dengkul orang tuanya, dia cium kaki orang tuanya, karena menyesal memohon maaf, itu bukan syirik. Itu bukan syirik. Tapi kalau si anak mempersembahkan ibadahnya kepada orang tuanya, atau menyalahi Allah karena apa? Karena kedua orang tuanya, perbuatan ini perbuatan yang bisa masuk dalam kategori yang lain. Ada anak bilang, saya terpaksa melakukan hal ini karena ayah ibu saya perintahkan. Umpamanya suruh beli minum khamr diikuti, suruh berbuat zalim diikuti. Ini yang tidak benar. Yang tidak benar. Ada seorang laki-laki, saya berbuat ini terhadap istri saya, maksudnya menganiayanya karena saya taat pada orang tua saya. Saya bilang, ketaatan kamu pada orang tua kamu itu pada batas yang menyangkut haknya. Adapun kalau menyangkut orang lain tidak dibenarkan. Masa kamu membolimi orang lain karena mentaati ibu kamu? Ini nggak dibenarkan dalam agama. Tapi kalau kamu mentaati orang tua pada apa-apa yang menjadi haknya, pengabdian seorang anak pada orang tua, kamu wajib melakukan. Tapi begitu masuk wilayah orang lain, haram kamu berbuat kezaliman pada orang karena mengikuti orang tua. Itu bukan berbakti, malah menjerumuskan dirinya sama orang tuanya ke dalam api neraka. Nah, jawaban yang kedua buat saudari kita, orang tua Allah tunjuk sebagai wali. Kata wali itu dengan sendirinya berhubungan dengan apa? Dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Artinya orang tua menjadi wali anaknya, menjaga, memelihara, meluruskan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan anak wajib menghormati orang tua. Tapi kalau orang tua tidak menjalankan wilayahnya, bahkan memerintahkan anaknya melakukan perbuatan yang tidak benar, melarang anaknya dari perbuatan yang benar, dengan sendirinya kita tidak boleh mentaati orang tua dalam hal tersebut. Tapi tetap kita berbuat baik padanya dalam urusan yang tidak sama sekali melanggar larangan Allah. Contoh, orang tua memaksa seorang anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak baik. Anak perempuan tidak boleh menuruti. Anak perempuan tidak boleh menuruti orang tuanya kalau memaksa dirinya kawin dengan pria yang tidak baik. Berarti dia melanggar apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepadanya sebagai wali yang terikat dengan wilayah Allah. Dia menjadi wali ditunjuk oleh Allah untuk menjalankan wilayah Allah, mengawasinya, membimbingnya. Oleh karena itu pada saat dia memilih seorang suami yang tidak baik, orang tua tidak boleh mengizinkan. Begitu juga orang tua tidak boleh memaksakan anaknya kawin dengan pria yang tidak baik. Kalau ada laki-laki melamar, orang tuanya setuju, tanya anaknya. Kalau anak tidak setuju, orang tua tidak boleh memaksa. Tapi anak juga jangan melangkahi orang tua. Dia suka pada seorang laki-laki, orang tua yang tidak setuju, si anak memaksakan kehendak. Oleh karena itu, berpacaran ini bisa mengakibatkan seorang wanita menjadi asiyah, pembangkang pada orang tuanya. Karena sudah suka, walaupun orangnya kurang baik atau non-muslim, dia memaksakan kehendak. Tapi kalau dia tidak berpacaran, orang tua bisa menawarkan pria yang katakan menurut pilihannya pada anaknya. Anaknya tinggal menentukan, setuju apa tidak. Kalau tidak setuju, cari pilihan yang lain. Karena yang bakal menjalani rumah tangga kan anaknya. Betul enggak? Nah, kalau si wanita mendapatkan laki baik-baik, tanggung jawab, beriman, orang tuanya tidak setuju, menghalang-halangi, maka dengan sendirinya kalau orang tuanya dalam agama malah tidak suka, si wanita boleh dinikahkan oleh wali hakim atau oleh pamannya. Kalau betul si bapak
menghalang-halangi putrinya untuk menikah dengan pria baik, padahal seperti ini si perempuan ya, boleh apa? Boleh meminta kepada wali hakim untuk menikahkan dirinya. Tapi si perempuan tidak boleh berbohong. Jangan dia suka sama apa laki-laki kelakuannya yang tidak baik ditutupi, lalu dia fitnah orang tuanya bahwa orang tuanya ya menolak karena apa? Karena si orang tua katakan tidak menyukai orang yang beragama dengan baik. Jadi kalau seperti yang Anda katakan, laki-laki baik datang sama kita, memenuhi syarat. Orang tua menghalang-halangi dan tidak suka sama laki-laki yang beragama, maunya laki-laki yang kaya, laki-laki yang begini. Nah itu tidak boleh sama sekali kemauan orang tua dituruti karena wanita kita ini amanat. Amanat di tangan kita. Kita harus pilihkan buat dia laki-laki yang betul-betul dapat menjaga amanat. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah sebutkan peran laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau dia nggak lurus, bagaimana bisa meluruskan? Qawwam itu yang meluruskan, yang mengayomi dan membimbing. Nah kalau dia nggak lurus, bagaimana bisa apa? Bisa meluruskan. Oleh karena itu jangan kita hanya fokus untuk pendidikan sekolah umumnya, untuk meraih gelar, punya pekerjaan yang bisa menjamin kehidupannya. Pekerjaan dia itu hanya bisa menjamin paling untuk beberapa tahun hidupnya. Tapi di saat dia berhadapan dengan Allah nggak berguna sama sekali. Jadi Bapak Ibu harus perhatian terhadap pendidikan agama anaknya. Hingga di saat menjadi dokter muslim yang baik. Jadi insinyur muslim yang baik. Pengusaha muslim yang baik. Pemimpin muslim yang baik. Tapi kalau hanya pendidikan umum agama belakangan, nanti kalau udah dewasa juga dia bisa apa? Sholatnya kurang perhatian, nanti kalau dewasa insya Allah dia tahu sholat. Saya masih kecil juga nggak sholat, setelah dewasa baru saya sholat. Jadi bukan berupaya menyempurnakan anaknya, tapi apa? Memberikan contoh dan opini yang tidak baik buat anak. Nah ini banyak kita jumpai bapak-bapak tidak suka sama pria muslim yang baik. Kamu kalau kawin sama dia mau jadi apa entah? Mau ngasih makan apa? Dia udah punya pekerjaan, tapi berapa? Mendingan kamu kawin masih fulan tuh. Atau sama ponakan ayah, punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Nah ini sikap orang tua yang seperti ini, sikap orang tua yang tidak sama sekali menghormati peran yang Allah berikan kepadanya sebagai wali. Nah berkaitan dengan talak tebus, kalau seorang wanita ingin berpisah dari suaminya, kemauan dari dirinya tanpa ada penganiayaan dari laki-laki. Si wanita kalau berpisah begitu saja, si laki-laki berarti apa? Dia kehilangan istri yang dinikahi, juga dinikahi dengan biaya yang harus dikeluarkan. Kalau tiap perempuan seperti ini, akibatnya si laki-laki dirugikan. Nanti akhirnya sebagian perempuan menjadikan proyek. Kawin sama laki-laki, terima berbagai macam pemberian, di tengah jalan dia minta pisah sama suami. Betul enggak? Oleh karena itu, apabila seorang perempuan dari kemauannya, pilihannya, minta diputuskan hubungan rumah tangganya, dan tanpa ada penganiayaan dari pihak laki-laki, atau disebabkan karena agamanya yang tidak baik, maka si wanita diwajibkan mengembalikan apa-apa yang pernah diberikan oleh suaminya dari mahar yang bernilai, yang berharga. Umpamanya diberikan rumah, diberikan mobil, ya. Kalau atas pilihan dia. Nah kisahnya ada seorang wanita. Seorang wanita kebetulan pada zaman Nabi menikah dengan seorang pria yang cukup kaya. Mahar perkawinannya sebuah kebun, tapi laki-lakinya kurang tampan, bahkan tidak menarik. Cuma si perempuan mengatakan, yang penting kawin sama orang kaya. Insya Allah jeleknya hilang dengan kekayaan. Tapi kalau miskin biar cakep juga apa? Biar cakep, biar akhlaknya baik,
Akhirnya kemiskinan ini membuat apa? Membuat si laki-laki jelek di hadapan wanitanya. Akhirnya si perempuan begitu menikah dengan laki-laki ini, dia memandang kekayaan apalagi di tengah-tengah masyarakat Arab yang hidupnya susah, kebun itu merupakan hal yang berarti. Akhirnya begitu dia menikah beberapa lama dia menyesal. Ternyata kekayaan apa? Tidak bisa sama sekali menjadi jaminan buat kebahagiaan dia. Datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, inni la akrahu zauji li khuluqi wa dini. Saya ini enggak benci suami saya karena agamanya sama akhlak. Habis karena apa? Dia mengatakan setiap suami saya jalan sama pria-pria yang lain, dia yang paling pendek, yang paling hitam, yang paling tidak menarik sama sekali. Perempuan kan kadang-kadang punya apa? Punya hobi kebanggaan. Nah, dipandang lakinya ini yang paling tidak menarik di antara sekian banyak pria kalau berjalan kemana-mana. Nah, dia merasa pedih kalau orang mengatakan ini suami kamu. Wa inni akrahul kufra ba'dal Islam, dan saya takut kalau sampai saya terjerumus dalam kekafiran setelah Islam dengan tidak menjalankan kewajiban dia terhadap suaminya. Apalagi kalau sampai berbuat yang tidak Artinya ini perempuan cukup apa? Cukup berani dan jujur. Rasulullah mengatakan, mau tidak kamu mengembalikan mahar yang dibelikan suami kamu kepada kamu kebun? Si perempuan mengatakan siap. Akhirnya si perempuan mengembalikan mahar yang diberikan oleh suaminya, lalu Rasulullah pisahkan di antara keduanya. Ini masuk dalam firman Allah, wa in khiftum at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Ini dalam surat Al-Baqarah. Ayat berapa coba buat kalau ibu-ibu yang bukanya?